Apa yang kau lakukan ketika orang yang paling dekat denganmu berpura-pura hamil demi menghancurkan hidupmu? Aku Nira. Usiaku 37 tahun, dan aku telah menikah dengan Ardi selama 12 tahun. Pernikahan kami dulu adalah impian yang sempurna, atau setidaknya begitulah yang kurasakan di awal-awal. Kami bertemu saat kuliah, jatuh cinta, lalu memutuskan untuk melangkah ke pelaminan tanpa ragu sedikit pun. Namun, hidup tidak pernah sesederhana cerita-cerita dongeng. Ada beban-beban yang harus dipikul, ada kegagalan yang tak terelakkan, dan ada ketidaksempurnaan yang perlahan merongrong hubungan kami. Aku bukan tipe wanita yang suka mengeluh atau terlalu banyak bicara tentang masalah pribadi. Aku lebih suka menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, meski kadang itu berarti menyimpan semua bebanku di dalam hati. Salah satu hal yang paling sulit bagiku untuk dihadapi adalah fakta bahwa aku belum pernah bisa memberikan anak kepada Ardi. Bukan karena aku tak ingin, tapi tubuhku rupanya tak mampu. Beberapa kali kami mencoba program bayi tabung, namun hasilnya selalu nihil. Setiap kali dokter menggelengkan kepala, rasanya seperti ada sebilah pisau yang menusuk dadaku, membuatku merasa tidak cukup baik sebagai seorang istri. Ardi mencoba untuk tetap mendukungku. Dia bilang, kita masih punya satu sama lain, Nira. Tapi aku tahu, dia juga merasakan kekosongan itu. Terkadang, aku menangkap tatapan matanya yang kosong saat ia melihat teman-temannya bermain dengan anak-anak mereka. Lalu, ia akan beralih padaku, tersenyum tipis, seolah berusaha menghibur dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, 2 tahun lalu, semuanya mulai berubah. Ardi memutuskan untuk menikah lagi. Dia mengatakan bahwa ini demi kelangsungan keluarga besar kami, untuk menjaga garis keturunan dan aset keluarga agar tetap utuh. Aku tahu alasan itu hanyalah pembenaran. Yang sebenarnya terjadi adalah tekanan dari keluarganya. Aku tak bisa menyalahkan Ardi sepenuhnya. Menjadi seorang istri yang mandul seringkali dianggap sebagai aib. Meski begitu, keputusan itu tetap meninggalkan luka yang mendalam. Istri mudanya bernama Bella. Ia 8 tahun lebih muda dariku, cantik, energik, dan tampak begitu ideal di mata orang-orang. Awalnya, aku mencoba bersikap dewasa. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku harus menerima keadaan ini, bahwa aku harus belajar berbagi suamiku dengan wanita lain. Tapi semakin hari, semakin sulit bagiku untuk tetap tenang. Terutama ketika Bella mulai berperilaku seolah-olah dia adalah pusat dunia Ardi. Bella selalu datang ke acara keluarga dengan senyuman lebar dan sikap manja. Dia sering bercerita tentang ngidamnya atau betapa sulitnya menjalani kehamilan. Ya, Bella mengaku hamil 6 bulan setelah menikah dengan Ardi. Tentu saja, kabar itu disambut dengan gegap gempita oleh keluarga besar Ardi. Mereka langsung memperlakukan Bella bak ratu. Bahkan ibu mertuaku, yang dulu sering menyindirku soal ketidakmampuan memiliki anak, kini menghabiskan waktunya di rumah Bella, mengurus dan merawatnya. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Perutnya tampak rata, bahkan meski katanya sudah memasuki trimester ketiga. Dia juga jarang keluar rumah, selalu beralasan bahwa ia sedang lelah atau butuh istirahat. Kadang-kadang, aku menangkap tatapan skeptis dari beberapa anggota keluarga yang lebih tua, tapi mereka segera menepis keraguannya. Dia adalah harapan baru keluarga ini. Rasa curigaku semakin kuat ketika aku secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suatu malam, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika mataku tertuju pada sebuah amplop putih yang tergeletak di atas meja. Di dalamnya, ada hasil USG yang tampak sangat realistis. Aku tidak yakin apakah ini milik Bella, tapi tanggal pemeriksaannya cocok dengan klaim kehamilannya. Anehnya, nama dokter yang tertera di situ terasa asing bagiku. Aku tak pernah mendengar nama dokter itu sebelumnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku pura-pura santai saat bertanya pada Bella soal dokter kandungannya. Dia hanya menjawab singkat, "Oh, dokter biasa saja kok. Kenapa kamu tiba-tiba nanya?" Jawabannya terdengar terlalu defensif untuk ukuran percakapan ringan. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa hari kemudian, aku mengambil kesempatan saat Bella sedang pergi ke salon. Aku menyelinap ke kamarnya dan mulai mencari petunjuk apapun yang bisa membantuku memahami kebenaran. Di laci mejanya, aku menemukan beberapa dokumen medis. Salah satunya adalah formulir pendaftaran pasien palsu. Nama Bella tercantum di sana, tapi tanggal pemeriksaannya tidak sesuai dengan jadwal yang dia sebutkan sebelumnya. Lebih buruk lagi, nomor telepon yang tertera di formulir itu mengarah pada sebuah klinik abal-abal di pinggiran kota. Perlahan-lahan, potongan-potongan teka-teki mulai terangkai di pikiranku.
Bella tidak hamil. Aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus membongkar kebohongannya, sebelum dia berhasil mencuri segalanya dari keluarga ini, dan dari aku. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan sekadar masalah antara aku dan Bella. Ini adalah pertarungan melawan manipulasi, kebohongan, dan ambisi manusia yang tak kenal batas. Dan aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus melindungi keluargaku, meski itu berarti aku harus menghadapi rasa takut dan tidak amanku sendiri. Setelah menemukan formulir pendaftaran pasien palsu di laci Bella, aku tak bisa tidur semalaman. Pikiran-pikiran bergejolak di kepalaku. Apakah aku harus langsung menghadap Ardi dan memberitahunya tentang apa yang kudapati? Ataukah lebih baik untuk menyelidiki lebih dalam sebelum membuat tuduhan? Aku tahu, jika aku salah langkah, ini bisa berbalik melawan diriku sendiri. Dia cerdas, licik, dan tahu bagaimana memanfaatkan situasi demi keuntungannya. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan kepala pening. Ardi belum pulang dari perjalanan bisnisnya, jadi rumah terasa begitu sepi. Hanya ada aku dan suara-suara pikiran yang tak henti-hentinya mengusikku. Aku mencoba berpikir jernih. Jika aku ingin membongkar kebohongan Bella, aku membutuhkan bukti yang kuat. Satu dokumen palsu saja tidak akan cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang tak bisa dia bantah. Aku memutuskan untuk menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu. Raka. Raka adalah teman lamaku dari masa kuliah. Kami tak terlalu dekat dulu, tapi beberapa tahun lalu, ia menjadi detektif swasta setelah meninggalkan karir sebagai polisi. Aku tahu ia bisa dipercaya, meski kami jarang berkomunikasi belakangan ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, aku mengambil ponsel dan menekan nomor kontaknya. Raka, ini Nira, kataku ketika panggilan tersambung. Suaraku terdengar gugup, bahkan bagi telingaku sendiri. Nira? Lama tak mendengar kabarmu. Ada apa? Balasnya dengan nada hangat. Seperti biasa, Raka selalu punya cara untuk membuat orang merasa nyaman. Aku menghela napas panjang. Aku butuh bantuanmu. Ini masalah pribadi, tapi aku yakin kamu bisa membantu. Setelah beberapa detik hening di ujung telepon, Raka menjawab, tentu. Ceritakan saja. Aku mulai menjelaskan situasiku, tentang Bella, klaim kehamilannya, dan dokumen palsu yang kudapati di kamarnya. Aku tak menyebutkan semua detail, hanya fakta-fakta penting. Raka mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata, "Oke, aku akan bantu. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Wanita seperti ini biasanya punya banyak akal." Kami sepakat untuk bertemu malam itu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat bertemu, aku memberikan salinan dokumen palsu yang kudapat kepada Raka. Ia memeriksanya dengan cermat, lalu berkata, "Ini terlihat profesional, tapi masih bisa dilacak. Biarkan aku menyelidiki lebih lanjut. Aku akan mencari tahu siapa di balik pembuatan dokumen ini." Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam campuran antara rasa cemas dan harapan. Di satu sisi, aku berharap Raka bisa menemukan sesuatu yang bisa membuktikan kebohongan Bella. Di sisi lain, aku merasa bersalah karena sedang mencoba membongkar kehidupan seseorang. Tapi aku tak punya pilihan lain. Jika aku diam, Bella akan terus memanipulasi keluarga ini, termasuk Ardi. Beberapa hari kemudian, Raka menghubungiku. "Nira, aku punya kabar," katanya. Suaranya terdengar serius. Dokumen itu dibuat oleh seorang perawat bernama Santi. Dia bekerja sama dengan Bella untuk memalsukan hasil tes kehamilan dan USG. Mereka juga sudah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Jantungku berdebar keras. "Maksudmu, Bella sudah pernah melakukan hal serupa?" Raka mengangguk. "Ya, tampaknya Bella memiliki pengalaman dalam hal ini. Dia bahkan pernah terlibat dalam skandal serupa di tempat kerjanya dulu. Namun, kasus itu tak sampai ke meja hijau karena korban memilih diam." Aku merasa ngeri. Betapa lesiknya wanita ini. Bukan hanya kebohongan tentang kehamilan, tapi juga rekam jejak yang penuh manipulasi. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar soal Bella ingin mendapatkan warisan keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadap ibu mertuaku. Selama ini, ibu mertuaku sangat mendukung Bella, bahkan hampir tak pernah menanyakan pendapatku. Tapi kali ini, aku harus bicara padanya. Aku tahu ini risiko besar, karena jika ibu mertuaku tak percaya padaku, posisiku akan semakin lemah. Namun, aku tak punya pilihan lain. "Ibu, aku ingin bicara serius," kataku saat duduk di ruang tamu rumah ibu mertuaku.
Suaraku terdengar tegas, meski dalam hati aku gemetar. Ibu mertuaku mengangkat alisnya. Ada apa, Nira? Kau tampak tegang. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini akan sulit diterima, Bu, tapi aku curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan Bella. Aku menemukan bukti bahwa dia mungkin tidak hamil. Wajah ibu mertuaku berubah drastis. Apa maksudmu, Nira? Bagaimana bisa? Bella selalu memeriksakan kandungannya ke dokter. Aku menggeleng pelan. Itu yang ingin aku pastikan, Bu. Dokumen-dokumen yang digunakan Bella ternyata palsu. Aku sudah meminta bantuan seseorang untuk menyelidiki ini. Dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ibu mertuaku terdiam beberapa saat. Matanya menyipit, seolah mencoba memahami apa yang kukatakan. Bukti apa yang kau miliki, Nira? Jangan sampai ini hanya firasatmu saja. Aku mengeluarkan fotokopi dokumen palsu yang kudapat dari laci Bella, serta hasil investigasi awal dari Raka. Ibu mertuaku memeriksanya dengan cermat. Wajahnya berubah muram. Aku tak percaya ini, katanya pelan. Tapi jika ini benar, tolong. Bu, kataku. Aku butuh dukunganmu untuk membongkar ini. Jika kita diam, Bella akan terus memanipulasi keluarga ini. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Baiklah, Nira. Aku akan membantumu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai Bella mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tak lagi berjuang sendirian. Namun, tekanan emosional yang kurasakan semakin besar. Setiap kali aku melihat Bella tersenyum manis di depan keluarga, aku merasa marah dan frustrasi. Bagaimana mungkin wanita seperti itu bisa begitu tanpa dosa, sementara aku merasa seperti pecundang? Di tengah-tengah semua ini, aku mulai merenung tentang hubunganku dengan Ardi. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Ataukah aku hanya seorang istri pertama yang tak bisa memberikan keturunan, sehingga dia memutuskan untuk mencari pengganti? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuatku merasa semakin tidak aman. Namun, aku tahu aku tak bisa terus-menerus larut dalam perasaan negatif. Aku harus fokus pada tujuanku, membongkar kebohongan Bella dan melindungi keluargaku. Meski itu berarti aku harus menghadapi ketakutan dan rasa rendah diriku sendiri. Setelah mendapatkan dukungan dari ibu mertuaku, aku merasa sedikit lebih kuat. Namun, perasaan itu hanya sementara. Setiap kali aku melihat Bella berjalan dengan anggun di sekitar rumah, masih memainkan perannya sebagai calon ibu yang lemah dan membutuhkan perhatian, rasa marahku semakin memuncak. Aku tak bisa lagi melihatnya sebagai wanita polos yang hanya ingin bahagia bersama Ardi. Bagiku, dia adalah ancaman nyata bagi keluarga ini. Raka terus memberi kabar tentang hasil penyelidikannya. Dari informasi yang ia kumpulkan, ternyata Bella tidak hanya bekerja sama dengan Santi untuk memalsukan dokumen medis. Ada orang lain di balik semua ini, seseorang yang tampaknya menjadi otak dari seluruh operasi ini. Namanya Tono. Dia adalah mantan bos Bella di sebuah perusahaan properti besar, tempat Bella bekerja sebelum menikahi Ardi. Menurut Raka, Tono adalah pemimpin sindikat pemalsuan dokumen penting, mulai dari hasil tes laboratorium hingga kontrak bisnis palsu. Mereka menggunakan jaringan ini untuk mendapatkan keuntungan finansial atau bahkan mengambil alih aset-aset besar. Aku mencoba mencerna semua informasi ini. Jadi, Bella bukan sekadar istri muda yang haus warisan. Dia adalah bagian dari skema yang lebih besar, yang melibatkan korupsi dan manipulasi dalam skala luas. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal hubunganku dengan Ardi atau warisan keluarga. Ini adalah masalah yang jauh lebih serius, yang bisa mengancam masa depan seluruh keluarga besar kami. Namun, satu hal yang masih membuatku bingung adalah tujuan utama mereka. Mengapa mereka memilih keluarga kami? Apakah ini hanya karena Bella menikahi Ardi, atau ada alasan lain di baliknya? Suatu hari, Raka menghubungiku dengan nada suara yang lebih serius dari biasanya. Nira, katanya tanpa basa-basi, kita punya masalah baru. Jantungku langsung berdebar. Apa maksudmu? Kelompok Tono tidak hanya tertarik pada warisan keluarga Ardi, lanjutnya. Mereka juga ingin menguasai lahan milik keluarga besar Ardi. Sepertinya ada rencana pembangunan infrastruktur pemerintah di wilayah itu, dan nilainya sangat tinggi. Jika mereka berhasil mendapatkan kontrol atas lahan tersebut, mereka bisa meraup untung besar. Aku terdiam sesaat. Semua teka-teki mulai terangkai. Bella bukan hanya berpura-pura hamil demi mendapatkan warisan. Dia juga memanfaatkan statusnya sebagai istri Ardi untuk membantu sindikat ini mendekati lahan keluarga kami.
Kebohongannya tentang kehamilan hanyalah bagian dari strategi untuk mendapatkan simpati keluarga besar Ardi dan memastikan posisinya aman di sini. Ini lebih besar daripada yang kubayangkan, kataku Pelin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raka menghela napas. Kita harus hati-hati. Jika mereka tahu bahwa kita sudah mulai menyelidiki, mereka bisa bertindak lebih cepat. Kita butuh bukti yang lebih kuat untuk menghancurkan mereka. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihatku. Baiklah. Aku akan terus mencari tahu apapun yang bisa membantu. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti berada di tepi jurang. Di satu sisi, aku memiliki misi untuk membongkar kebohongan dan skema Bella. Di sisi lain, aku tahu risiko yang harus kutanggung jika ketahuan. Aku harus bergerak cepat, tapi juga hati-hati. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadap Bella secara diam-diam. Aku ingin mengetahui reaksi langsung darinya. Jika aku mengungkap apa yang sudah ku ketahui. Aku tahu ini berisiko, tapi aku merasa inilah saat yang tepat untuk melihat apakah dia akan goyah. Aku menemui Bella di sebuah restoran kecil di pusat kota. Tempat itu kakak permai, sehingga tak akan menimbulkan kecurigaan. Saat aku duduk di depannya, Bella tersenyum manis, seolah-olah tak ada masalah apapun di dunia ini. Nira, ada apa? Tanyanya dengan nada santai. Kenapa kita bertemu di sini? Aku menatap matanya lurus-lurus. Bella, aku tahu semuanya, kataku tanpa basa-basi, senyumnya. Memudar sedikit, tapi dia tetap tenang. Apa maksudmu? Aku tahu kau tidak hamil, lanjutku. Dan aku tahu kau bekerja sama dengan sindikat pemalsuan dokumen untuk mendapatkan perhatian keluarga ini. Wajah Bella berubah dingin. Matanya menyipit, tapi dia masih berusaha menjaga senyumnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Nira. Kau pasti salah paham. Aku tersenyum sinis. Tidak ada gunanya berbohong padaku, Bella. Aku sudah punya bukti. Dan jika kau tidak berhenti sekarang, aku akan membongkar semuanya kepada Ardi dan keluarga besar. Untuk pertama kalinya, aku melihat keretakan di balik topeng sempurna Bella. Dia menatapku dengan tatapan tajam, seolah mencoba menilai sejauh mana aku tahu. Kau pikir Ardi akan mempercayaimu, katanya dengan nada mengejek. Dia sudah memilihku. Nira. Aku lebih muda, lebih subur, dan jauh lebih cocok untuknya daripada dirimu. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dadaku. Tapi aku tak boleh menunjukkan kelemahanku di depannya. Aku harus tetap tegar. Kita lihat saja nanti, kataku dingin. Aku takkan berhenti sampai kebenaran terungkap. Setelah pertemuan itu, aku merasa campuran antara puas dan cemas. Puas karena aku berhasil membuat Bella goyah, tapi cemas karena aku tahu dia takkan menyerah begitu saja. Wanita ini terlalu licik untuk menyerah tanpa perlawanan. Di malam hari, aku duduk sendirian di kamarku, memikirkan segala sesuatunya. Aku mulai merenung tentang hubunganku dengan Ardi. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Ataukah aku hanya bagian dari masa lalunya yang kini mulai dilupakan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku merasa semakin tidak aman. Namun, aku tahu aku tak bisa terus-menerus larut dalam rasa tidak aman itu. Aku harus fokus pada tujuanku. Aku harus membongkar kebohongan Bella dan melindungi keluargaku, meski itu berarti aku harus mengorbankan harga diriku sendiri. Setelah konfrontasi dengan Bella di restoran, aku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Di satu sisi, aku berhasil membuatnya goyah, setidaknya untuk sesaat. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa ini baru permulaan. Bella bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Dia pasti sudah mulai memikirkan cara untuk melawan balik. Aku harus bertindak cepat sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Setiap kali aku memikirkan tentang membongkar kebohongan Bella kepada Ardi, aku merasa ragu. Apakah dia akan mempercayaiku? Ataukah dia akan memilih untuk membela Bella, wanita yang telah memberinya harapan palsu tentang keturunan? Aku tak bisa membayangkan bagaimana reaksi Ardi jika mengetahui bahwa istri mudanya adalah penipu besar. Apalagi, hubungan kami belakangan ini semakin dingin. Aku tak yakin apakah dia masih mencintaiku seperti dulu. Aku memutuskan untuk tidak langsung menghadap Ardi. Sebaliknya, aku fokus pada penyelidikan lebih lanjut bersama Raka. Jika aku ingin Ardi percaya padaku, aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang bisa membuat siapapun sulit menyangkal kebenaran. Raka memberi kabar baru beberapa hari kemudian. Nira, aku menemukan sesuatu, katanya saat kami bertemu di kafe yang sama tempat aku biasa menghubunginya. Suaranya terdengar serius.
tapi juga penuh antusias. Apa itu? Tanyaku, hampir tak sabar. Ternyata sindikat Tono memiliki jaringan CCTV yang mereka gunakan untuk memantau target mereka, kata Raka. Dan aku berhasil mendapatkan akses ke rekaman salah satu pertemuan rahasia antara Bella dan Tono. Jantungku berdebar keras. Apa yang mereka bicarakan? Bella sedang melaporkan perkembangan misi mereka, jawab Raka. Dia bilang bahwa dia hampir berhasil mendapatkan kontrol atas aset keluarga Ardi, termasuk lahan yang bernilai tinggi itu. Mereka berencana untuk mempercepat rencana mereka karena mendengar kabar bahwa pemerintah segera mengumumkan proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Aku menggigit bibirku. Jadi, waktu kita semakin sempit. Jika mereka berhasil sebelum aku bisa membongkar kebohongan mereka, maka seluruh keluarga besar Ardi akan hancur. Rekaman ini bisa jadi senjata utama kita, kata Raka. Tapi kita harus hati-hati. Jika mereka tahu bahwa kita memiliki rekaman ini, mereka bisa menghilang atau bahkan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Kita tunggu momen yang tepat untuk menggunakan ini. Beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan waktu dengan mencoba mencari cara untuk membawa semua bukti ini ke hadapan keluarga besar tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, semuanya menjadi lebih rumit ketika aku menemukan bahwa Ardi sudah mengetahui sebagian dari skema Bella. Suatu malam, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Ardi dan ibu mertuaku di ruang tamu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Bella, kata Ardi dengan suara rendah. Tapi aku tak bisa memastikannya. Aku tak mau terburu-buru menuduhnya tanpa bukti. Ibu mertuaku menghela napas panjang. Ardi, kau harus memikirkan masa depan keluarga ini. Jika Nira benar, maka kita semua dalam bahaya. Ardi terdiam beberapa saat. Aku tahu, Bu. Tapi aku juga tak ingin membuat masalah yang lebih besar. Jika ini terungkap, reputasi keluarga kita akan hancur. Aku merasa seperti ditampar oleh kata-kata itu. Jadi, Ardi sudah curiga pada Bella, tapi dia memilih untuk diam karena takut pada dampak sosialnya. Bagiku, ini adalah pengkhianatan lain. Bukan hanya Bella yang memanipulasi keluarga ini, tapi Ardi juga memilih untuk menghindari masalah daripada berdiri di sisiku. Setelah mendengar percakapan itu, aku tahu aku tak bisa lagi menunda-nunda. Aku harus mengambil tindakan sendiri. Aku memutuskan untuk menghadap keluarga besar Ardi secara langsung, tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Pagi itu, aku mengumpulkan semua anggota keluarga besar di ruang tamu. Ibu mertua, kakak-kakak iparku, bahkan sepupu-sepupu yang jarang datang, semuanya hadir. Ketika aku masuk, semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu. Ada yang penuh rasa ingin tahu, ada yang skeptis, dan ada yang tampak tak nyaman. Aku tahu kalian semua mungkin bertanya-tanya kenapa aku meminta pertemuan ini, kataku dengan nada tegas. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menyangkut masa depan keluarga kita. Semua orang terdiam. Aku melanjutkan, Bella tidak hamil. Semua klaimnya soal kehamilan adalah kebohongan besar. Dia bekerja sama dengan sindikat pemalsuan dokumen untuk mendapatkan perhatian keluarga ini dan menguasai aset-aset kita. Sesaat setelah aku mengatakannya, suasana menjadi tegang. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain langsung meragukanku. Buktinya apa, Nira? Tanya salah satu kakak iparku dengan nada defensif. Aku mengeluarkan rekaman CCTV yang diberikan Raka, lalu memutarnya di layar televisi yang ada di ruangan itu. Wajah-wajah para anggota keluarga berubah drastis saat mereka melihat Bella berbicara dengan Tono tentang rencana mereka. Tidak ada yang bisa membantah bukti itu, namun, Bella sendiri tak tinggal diam. Saat ia datang ke ruangan itu beberapa saat kemudian, wajahnya tampak panik. Dia mencoba berkilah, tapi rekaman itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dalam keputusasaannya, dia mencoba melarikan diri, tapi seorang petugas keamanan yang aku siapkan sebelumnya langsung menahannya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Bella marah. Aku hanya ingin bahagia. Kebahagiaanmu tidak boleh dibayar dengan kebohongan dan manipulasi, kataku dingin. Ini bukan hanya soal keluargaku. Ini soal masa depan seluruh keluarga besar ini. Setelah insiden itu, Bella akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sindikat Tono juga mulai dibongkar, dan lahan keluarga besar Ardi aman dari ancaman korupsi. Namun, meski aku berhasil membongkar kebohongan Bella, aku merasa kosong. Hubunganku dengan Ardi semakin retak. Aku tahu dia merasa malu dan marah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan Bella memanipulasinya. Aku sadar bahwa perjuanganku belum selesai.
Aku harus memperbaiki hubunganku dengan Ardi, tapi aku juga harus belajar menerima diriku sendiri, menerima bahwa aku cukup baik meski tak bisa memberikan anak. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang penuh tantangan, tetapi juga harapan. Setelah kejatuhan Bella, aku merasa seperti berada di ambang dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada perasaan lega karena akhirnya kebenaran terungkap dan keluarga besar Ardi terselamatkan dari ancaman sindikat Tono Neyman. Di sisi lain, ada rasa kosong yang sulit kuabaikan. Meskipun aku berhasil membongkar kebohongan Bella, hubunganku dengan Ardi justru semakin rapuh. Aku tahu bahwa kemenangan ini tidak sepenuhnya manis. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana di rumah kami sangat tegang. Ardi jarang bicara denganku. Dia lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau di kamarnya sendiri. Ketika kami bertemu, dia hanya memberikan senyum tipis yang terasa begitu dipaksakan. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi juga kemarahan pada dirinya sendiri karena telah membiarkan Bella mempermainkannya selama ini. Suatu malam, aku mengetuk pintu kamarnya. "Ardi, kita harus bicara," kataku pelan. Dia menoleh, wajahnya tampak lelah. "Ada apa, Nira?" Aku duduk di kursi dekat meja kerjanya. "Kita tak bisa terus begini," kataku. "Kebohongan Bella sudah terungkap, tapi kita masih punya masalah yang harus diselesaikan." Ardi menghela napas panjang. "Aku tahu, Nira. Aku merasa begitu bodoh. Aku seharusnya lebih waspada. Seharusnya aku mendengarkanmu dari awal. Kita sama-sama salah," kataku. "Aku juga terlalu lama diam. Aku biarkan ketidakpercayaan dan rasa rendah diriku menguasai pikiranku. Kita butuh waktu untuk memperbaiki semuanya." Ardi menatapku dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku melihat kilatan kehangatan di matanya. "Kau benar. Kita harus mencoba lagi." Kami memutuskan untuk menjalani konseling pernikahan. Awalnya, aku ragu apakah ini akan berhasil. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki sesuatu yang sudah retak begitu lama? Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa masalah kami bukan hanya soal Bella atau ketidakmampuanku untuk hamil. Masalah terbesar kami adalah komunikasi, atau kurangnya komunikasi. Kami jarang bicara tentang perasaan kami yang sebenarnya, tentang ketakutan dan harapan kami. Konseling membantu kami membuka diri satu sama lain, meski prosesnya lambat dan penuh tantangan. Selain itu, aku juga mulai belajar menerima diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku merasa tidak cukup baik karena tak bisa memberikan anak kepada Ardi. Aku merasa gagal sebagai seorang istri. Tapi melalui konseling dan refleksi pribadi, aku mulai menyadari bahwa harga diri seseorang tidak bergantung pada kemampuan untuk memiliki anak. Ada banyak cara untuk memberikan makna dalam hidup, dan aku ingin menemukan jalanku sendiri. Setelah beberapa bulan, aku memutuskan untuk membuka sebuah yayasan. Yayasan ini didedikasikan untuk mendukung perempuan korban manipulasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Ide ini muncul dari pengalamanku sendiri, dari semua tekanan sosial yang pernah kurasakan, dari semua kesendirian yang kualami saat mencoba melawan Bella. Aku ingin membantu perempuan-perempuan lain agar tidak merasa sendirian seperti aku dulu. Pembukaan yayasan itu menjadi momen penting dalam hidupku. Banyak teman, keluarga, bahkan mantan kolega yang mendukungku. Bahkan ibu mertuaku, yang dulu sering menyindirku soal ketidakmampuanku untuk hamil, kini menjadi salah satu pendukung utamaku. "Kamu sudah melalui begitu banyak hal, Nira," katanya suatu hari. "Aku bangga padamu." Ardi juga hadir di acara pembukaan yayasan itu. Dia memberikan pidato singkat yang membuatku hampir meneteskan air mata. "Nira adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal," katanya di depan para tamu. "Dia tidak hanya berhasil melindungi keluarganya, tapi juga membuka pintu bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Aku bangga menjadi suaminya." Ketika aku mendengar kata-katanya, aku merasa seperti menemukan kembali cinta yang sempat hilang di antara kami. Ini bukan cinta yang sempurna seperti di awal-awal pernikahan kami, tapi cinta yang lebih dewasa, lebih realistis. Cinta yang tumbuh dari kejujuran, pengorbanan, dan penerimaan. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Meski hubunganku dengan Ardi mulai membaik, aku tahu bahwa masa depan masih penuh tantangan. Ada banyak hal yang harus kami pelajari dan lakukan bersama. Tapi kali ini, aku merasa lebih siap. Aku tak lagi takut untuk menghadapi masa depan, karena aku tahu bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur.
Aku melihat ke cermin dan berkata pada diriku sendiri, kamu cukup baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya pada kata-kata itu. Yayasan yang kubuka pun mulai berkembang. Banyak perempuan yang datang mencari bantuan, berbagi cerita mereka, dan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Melihat senyuman mereka membuatku merasa bahwa hidupku memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menjadi seorang istri atau seorang ibu. Aku juga mulai fokus pada karierku. Meski selama ini aku lebih banyak berada di rumah, aku kini mulai aktif kembali di dunia profesional. Aku bekerja paruh waktu sebagai konsultan bisnis, membantu usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Ini adalah cara lain bagiku untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Di tengah semua perubahan ini, aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal eksternal, tidak dari status sosial, tidak dari anak, dan tidak dari pengakuan orang lain. Kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri, dari kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan memberi makna bagi orang lain.